Kalau hubungan asmara yang sekarang lagi hits banget di 2021, yang sekarang ngehits banget gitu, terus mau nikah di 2021 malah akan muncul persoalan yang pelik gitu. Cepet banget gitu kisah asmaranya, tapi juga ujung-ujungnya malah akhirnya di ranah hukum gitu. Justru di tahun 2021 ini banyak fenomena merebak luar biasa, itu hal-hal mistis. Itu dahsyat sekali di tahun 2021. Kok akan kena hal-hal penyakit yang berbau non-medis? Memasuki tahun 2021, suasana prihatin masih belum bisa ditinggalkan. Berbagai kasus, bencana alam, hingga kematian-kematian mengejutkan diprediksi ikut mewarnai perjalanan tahun 2021. Tapi semua yang terjadi sejatinya adalah cara semesta untuk mengingatkan manusia agar lebih welas asih. Tapi apa saja kasus hingga peristiwa yang akan terjadi di tahun 2021? Berikut ini penerawangan dua wanita indigo yang bisa menerawang masa depan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa hukum akan mewarnai panggung selebriti di tahun 2021. Tidak terlalu mengejutkan karena di tahun 2020 juga banyak kejadian serupa. Salah satunya adalah munculnya video asusila selebriti. Meski tidak terlalu heboh, tapi akan ada kasus yang melibatkan artis baru dan artis lawas. Kasus video asusila gitu ya, artis itu masih akan muncul lagi. Ada artis baru dan juga ada artis lama yang videonya memang akhirnya muncul juga gitu. Ya kalau inisialnya saya nggak berani ya, tapi dua-duanya perempuan gitu. Jadi yang satu juga pemain sinetron, itu baru, tetapi yang satu lagi sudah artis lama. Kadang dia pernah membuat album nyanyi juga, tetapi mungkin akhir-akhir ini orang lebih mengenal dia sebagai sinetron. Sementara itu, cinta yang datang tiba-tiba kemudian dirancang disatukan dalam ikatan pernikahan tahun 2021 akan berusia pendek. Tidak hanya pendek, hubungan asmara mereka berubah penuh prahara, bahkan hingga ke ranah hukum. Kalau hubungan asmara yang sekarang lagi hits banget di 2021, yang sekarang ngehits banget gitu, terus mau nikah di 2021 malah akan muncul persoalan yang pelik gitu. Mungkin ada permasalahan hukum juga gitu nantinya di antara mereka. Jadi cepet banget gitu kisah asmaranya, tapi juga ujung-ujungnya malah akhirnya di ranah hukum gitu. Nggak terlalu bagus sih. Kasus hukumnya sih sesaat ya, jadi mungkin sebagian orang kayak ini kok kayaknya udah biasa gitu kayak begini, nanti tahu-tahu ada kasus gitu, terus tahu-tahu hilang gitu, udah kayak gitu. Itu masih akan ada gitu di 2021. Perceraian diprediksi masih terjadi di lingkungan selebriti, termasuk pasangan yang sudah lama menikah. Bersama itu, dunia artis juga akan kehilangan sosok-sosok berpengaruh. Seorang artis senior akan meninggal dunia.
Masih banyak yang meninggal ya. Ada juga yang ditangkap karena narkoba, ada yang meninggal karena memang penyakit yang udah diderita lumayan lama gitu, tetapi mungkin dibiarkan gitu ya. Itu ada artis senior juga gitu. Dan sekarang sih kelihatannya masih kadang-kadang aktif ya. Cuman karena memang lagi pandemi kan dia agak mulai slow gitu, tapi sebelumnya aktif banget di sinetron, baik yang senior, kalau yang muda itu juga karena penyakit bawaan gitu. Iya, kalau kasus besar jadi ada selebriti pasangan yang sudah menikah lama ya, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai gitu setelah mereka pisah. Tetapi mereka memang selalu menyembunyikan dari publik gitu bahwa mereka memiliki masalah dengan harapan bisa diperbaiki, ternyata akhirnya tidak bisa diperbaiki. Terus juga ada salah satu pasangan artis yang mungkin pasangannya masih di dalam sel tahanan juga akan mengajukan gugatan cerai. Di luar panggung hiburan, apa saja kejadian besar yang akan muncul di tahun 2021? Benarkah banyak bencana alam datang tiba-tiba? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai wanita indigo, Furi Harun melihat tahun 2021 juga masih dihiasi oleh tragedi alam. Bencana yang kelihatan menonjol adalah tsunami. Meski ia berharap prediksi soal ini tidak terjadi. Selain itu, bencana-bencana dengan skala biasa banyak bermunculan, walaupun intensitasnya tidak sesering tahun 2020. Bencana alam ada yang besar tetapi tidak sering seperti tahun-tahun sebelumnya di 2019 atau 2018. Jadi cuman ada satu, mudah-mudahan prediksinya salah ya. Jadi kalau Kak Furi lihat memang ada air naik gitu pasang, mungkin sama ya tsunami gitu, tapi mudah-mudahan sih skalanya skala kecil, mudah-mudahan malah tidak terjadi sama sekali gitu. Jadi di tahun ini orang lebih banyak justru yang meningkat itu seperti kasus kejahatan, kasus mutilasi yang lumayan menggemparkan di tahun 2020 ini juga mungkin akan terulang lagi gitu di 2021, dan pelakunya juga nggak jauh-jauh gitu, orang-orang terdekat. Jadi mungkin kepada masyarakat lebih harus berhati-hati gitu. Kalau menjalin cinta juga mungkin jangan menjalin cinta segitiga yang rumit. Peristiwa yang berasal dari langit, Furi memprediksi juga terjadi. Salah satunya pesawat jatuh. Walaupun bukan pesawat komersial dengan penumpang banyak. Setelah itu akan ada lagi wabah penyakit yang tak kalah menggemparkan dari COVID-19. Mungkin ada pesawat yang akan jatuh lagi ya, tetapi pesawatnya skalanya kecil ya, saya kurang ngerti apakah itu heli gitu atau apa, tapi ada pesawat jatuh gitu di Indonesia, dan juga lebih kayak wabah penyakit gitu, itu akan muncul di suatu daerah. Sama seperti prediksi Furi Harun, menurut wanita indigo Margareta, tahun 2021 belum sepenuhnya kondusif. Hal-hal besar yang memicu rasa prihatin bermunculan. Banyak fenomena mistik yang datangnya tiba-tiba bersama munculnya bencana alam. Mulai dari gunung meletus, banjir, ombak besar, hingga tsunami.
bahwa hal-hal yang memprihatinkan ada beberapa yang terjadi, yaitu bencana alam, banjir, gunung meletus, semua laut, ya, ombak tinggi dan lain sebagainya, itu masih mewarnai di tahun 2021. Justru di tahun 2021 ini banyak fenomena merebak luar biasa, itu hal-hal mistis yang berhubungan dengan santet, dengan guna-guna, dengan hal-hal mistis seperti itu justru merajalela di tahun 2021. Sebagai tahun keprihatinan, apa saja hikmah yang bisa dipetik dari tahun 2021? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pergantian tahun yang tinggal hitungan hari disikapi dengan perasaan tak menentu. Setidaknya itu yang diprediksi oleh wanita indigo Margareta. Sebab hal-hal yang bersifat negatif belum beranjak dari tahun depan. Kondisi ini yang membuatnya menyebut tahun 2021 adalah tahun keprihatinan. Ya, di tahun 2021 seperti tadi yang saya katakan bahwa memang betul akan terjadi banyak sekali bencana. Jadi di tahun 2021 itu masih dalam kondisi yang kita harus prihatin. Itu dahsyat sekali di tahun 2021. Yaitu semakin banyak orang-orang yang kita kenal, saya tidak menyebutkan profesinya apa, yaitu pejabat, yaitu artis, yaitu apa, kok akan kena hal-hal penyakit yang berbau non-medis. Itu di tahun 2021 akan semakin banyak, semakin merebak hal-hal yang di luar dugaan, di luar nalar manusia. Tapi begitulah, segala yang bersifat memprihatinkan sejatinya adalah pembawa pesan kebahagiaan. Rasa prihatin bagi orang-orang yang memiliki kepekaan batin sejatinya adalah proses belajar menuju perbaikan. Berbagai kejadian yang muncul di tahun 2021 sesungguhnya ajakan untuk menjadi pribadi yang lebih peka pada sesama. Apa yang terjadi selama ini itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran bagi kita selaku manusia. Jadi kalau kita tidak diberi pelajaran seperti ini, kesadaran kita kurang peka nantinya. Nah, dengan kita diberi musibah seperti ini, ya akhirnya kan keimanan kita, perilaku kita terhadap sesama, terhadap Tuhan kan juga berubah. Lebih dekat, lebih ditingkatkan, kesadaran spiritualnya juga lebih luar biasa, orang juga lebih introspeksi, lebih berempati. Nah, sekarang lihat aja contohnya, antri di mana-mana, jaga jarak di mana-mana, yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu. Lantas, apa yang harus dilakukan di tahun keprihatinan ini? Di tahun 2021 ini masih dalam bentuk keprihatinan. Ya, tapi walaupun kita dalam bentuk keprihatinan, kita harus tetap legowo, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap saling berwelas asih. Tahun 2021 agaknya bukan tahun yang baik-baik saja. Meski tetap penuh pengharapan, tapi 2021 masih mengajak untuk menjalani hidup secara prihatin. Tidak ada alasan untuk mengeluh. Toh ini adalah
cara semesta mengajak kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.